Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisha Tirakhir Putri, perwakilan dari kelompok 5 Sosiologi Organisasi yang akan menjelaskan mengenai deskripsi masalah dari proposal yang kami buat mengenai evaluasi kerjasama antara BMP Sosiologi dan BLMP Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Jadi masalah yang pertama yaitu kurangnya sinergitas antara kedua lembaga. Ada komunikasi yang tidak efektif antara kedua lembaga ini. Jadi untuk komunikasi formal seperti rapat koordinasi terkadang hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa ada diskusi mendalam mengenai perencanaan dan evaluasi kerja. Selain itu, komunikasi informal seperti diskusi santai yang dapat membangun keakraban dan saling pengertian sering terabaikan. Akhirnya, kedua lembaga ini cenderung bekerja secara terpisah tanpa memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing sehingga menciptakan kesenjangan dalam hubungan kerja. Interaksi antara kedua lembaga hanya berada dalam lingkup profesional dan untuk keperluan bisnis. Kurangnya ruang untuk interaksi non-formal membuat hubungan terasa kaku dan kurang dinamis. Penyampaian keputusan dan evaluasi seringkali menimbulkan konflik dalam pelaksanaan program kerja. Ketidakharmonisan ini juga bisa diperburuk oleh perbedaan cara pandang terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. BMP mungkin merasa bahwa mereka sudah bekerja keras di lapangan untuk mengimplementasikan program kerja tetapi kurang mendapat dukungan dari BLMP. Sebaliknya BLMP bisa merasa bahwa BMP tidak menghargai peran mereka sebagai pengawas dan pembuat regulasi. Ketegangan ini sering muncul karena kurangnya forum yang memungkinkan kedua pihak untuk saling memahami peran dan mengidentifikasi area kolaborasi. Selain itu, kurangnya sinergi juga dapat disebabkan oleh ego sektoral di mana masing-masing lembaga lebih fokus pada capaian individu daripada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Misalnya BMP lebih sibuk mengurus program kerja mereka tanpa melibatkan BLMP dalam perencanaan atau pengambilan keputusan. Sebaliknya, BLMP mungkin hanya memberikan kritik terhadap BMP tanpa menawarkan solusi yang konstruktif. Jika pola ini berlanjut, kedua pihak bisa kehilangan kepercayaan satu sama lain sehingga semakin sulit untuk membangun kerjasama yang efektif. Lalu yang selanjutnya ada ketidakseimbangan peran. Di sini tuh muncul persepsi bahwa salah satu organisasi lebih dominan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam pembagian tugas. Nah, ketidakseimbangan peran dalam organisasi BMP dan juga BLMP ini tuh sering dipicu dari adanya perbedaan sifat dan juga fungsi keduanya. Di mana BMP dengan organisasi kerja yang terlihat secara langsung mendapatkan perhatian dari mahasiswa, sedangkan BLMP yang bekerja tuh di balik layar sehingga dianggap tuh kurang produktif. Persepsi ini menimbulkan ketidakharmonisan seperti BMP yang merasa tugasnya lebih berat dan juga BLMP yang merasa perannya itu tidak dihargai, sehingga terjadi konflik dalam pembagian tugas dan juga kerjasama di antara keduanya. Padahal keduanya itu saling melengkapi, dengan BMP yang membutuhkan pengawasan dari BLMP untuk menjaga program tetap sesuai aturan, sementara BLMP itu memerlukan BMP untuk merealisasikan kebijakan yang telah mereka buat. Nah, dari ketidakseimbangan ini tuh sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap tugas dan juga fungsi dari masing-masing organisasi, bukan karena kurangnya kerja keras dari kedua organisasi tersebut. Selanjutnya, dengan konteks kasus dan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan melihat dari skup pendekatan struktural fungsional, di mana yang sudah kita ketahui, pendekatan struktural fungsional ini itu bertujuan atau berfokus pada struktur dan fungsi yang menjaga harmonitas dari suatu struktur gitu. Nah, struktural fungsional ini kita jadikan fundamental atau dasar untuk melihat konteks yang sudah dijelaskan, yaitu tadi dua organisasi melalui eksekutif BMP dan legislatif BLMP, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa. Ini dinaungi oleh struktur besar yaitu OPMAWA atau Organisasi Pemerintahan Mahasiswa dengan lingkup prodi gitu, atau program studi di sosiologi. Dengan tadi ketidakseimbangan beban kerja dan konflik yang menurunkan sinergitas antara BMP dan BLMP, ini tidak dilihat sebagai suatu penghambat dalam struktural fungsional gitu. Mengapa? Karena dengan ketidakseimbangan beban kerja dan kurangnya sinergitas itu tidak mempengaruhi harmonitas yang sudah terbentuk atau yang sudah berjalan di dalam OPMAWA sosiologi. Kenapa? Karena kita coba menggunakan logika sederhana atau kayak pengandaian kasus, di mana ketika beban kerja yang hadir itu seimbang, ini akan mengganggu terutama di legislatif. Jika legislatif memiliki beban kerja yang sama dengan eksekutif, maka
legislatif ini dalam menjalankan peran atau fungsinya itu akan menjadi tidak maksimal atau tidak prima, karena legislatif ini kan fokusnya ke pengawasan dari eksekutif gitu. Kalau pengawasannya ini jadi terganggu karena beban kerja yang begitu banyak, maka harmonitasnya menjadi tidak seimbang gitu. Jadi ketidakseimbangan ini justru menjaga harmonitas yang ada gitu antara BMP dan juga BLMP melalui Opmawa gitu. Yang pertama untuk ketidakseimbangan, yang kedua melalui sinergitas gitu. Untuk sinergitas ini kan identik dengan chemistry atau hubungan kerjasama antara keduanya gitu. Mungkin dengan porsi yang cukup, sinergitas yang ada ini akan memberikan harmoni yang lebih maksimal. Tetapi jika sinergitas ini menjadi berlebihan, itu akan membuat BMP dan BLMP ini menjadi bias atau kabur penilaiannya dan pengawasannya terhadap BMP gitu, karena muncul chemistry yang bersifat afektif gitu atau melalui perasaan gitu, dan itu akan membuat legislatif menjadi tidak setajam itu gitu penilaian dan pengawasannya seperti itu. Mungkin terakhir jika ada yang ingin diperbaiki dari keduanya, mungkin adalah peningkatan atau pemaksimalan dari kolaborasi aktif antara BMP dan BLMP dengan memberikan porsi yang pas dari sinergitas itu. Selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan, itu menjaga harmoni secara berkelanjutan ke depannya, juga meningkatkan pemahaman antar masing-masing organisasi gitu terhadap fungsi dan perannya masing-masing. Kayak gitu. Itu dilihat dari struktural fungsional. Nah, untuk mengatasi konflik antara BEM dan juga BLMP diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup komunikasi, pemahaman peran, serta pembangunan budaya kerja yang kolaboratif. Salah satu solusinya adalah memperbaiki komunikasi antara BEM dan juga BLMP, baik formal maupun informal. Rapat koordinasi rutin harus difokuskan pada diskusi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program kerja, bukan sekedar formalitas. Forum diskusi informal juga perlu diadakan, seperti kegiatan bersama yang santai, misalnya seperti gathering atau outbound, untuk membangun keakraban dan saling pengertian di luar konteks profesional. Implementasinya dapat dimulai dengan menyusun jadwal pertemuan rutin yang melibatkan kedua belah pihak, memastikan agenda rapat bersifat menyeluruh, dan menyediakan waktu untuk membahas kebutuhan masing-masing lembaga. Seringkali muncul karena kurangnya pemahaman terhadap peran dan fungsi masing-masing lembaga. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari BEM dan juga BLMP secara jelas dan terbuka. Salah satu cara mengimplementasikannya ini adalah dengan cara mengagendakan workshop bersama yang melibatkan perwakilan antara kedua belah pihak, di mana mereka dapat saling berbagi pandangan dan membahas bagaimana masing-masing peran dapat saling mendukung. Selain itu, panduan yang menjelaskan pembagian peran secara rinci perlu disusun dan disepakati bersama. Budaya kerja kolaboratif dapat dibangun dengan mendorong kedua lembaga untuk fokus pada tujuan bersama daripada kepentingan masing-masing. Untuk itu dapat dibuat indikator keberhasilan bersama yang mencerminkan kontribusi BEM dan juga BLMP dalam mencapai visi organisasi. Sebagai contoh, dalam setiap program kerja, BLMP dapat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari keberhasilan program. Nah, implementasinya itu dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme kolaborasi yang terstruktur, seperti tim kerja gabungan dan agenda bersama dalam setiap kegiatan. Untuk mengatasi ego masing-masing lembaga, kedua pihak perlu diajak untuk melihat keberhasilan organisasi sebagai keberhasilan bersama. Dalam implementasinya, penghargaan dapat diberikan kepada kedua lembaga atas kontribusi mereka. Selain itu, perlu ada forum evaluasi bersama yang memberikan ruang untuk kritik yang membangun dan juga solusi, bukan hanya menyampaikan keluhan. Jadi setelah menerapkan solusi untuk permasalahan yang ada, kedua organisasi ini dari BLMP dan BMP ini merasakan peningkatan yang dalam memahami dan keterlibatan satu sama lain. Komunikasi yang rutin, baik formal maupun informal, serta dapat koordinasi yang lebih terstruktur memungkinkan kedua organisasi ini untuk memahami peran dan tantangan masing-masing. Nah, hal ini mempermudah mereka untuk bekerja lebih efisien dan mengurangi kesalahpahaman yang sebelumnya sering terjadi akibat kurangnya koordinasi. Nah, komunikasi yang lebih terbuka juga mendorong transpirasi sehingga masalah dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.
Nah, penerapan solusi ini juga memperkuat hubungan kerja antara anggota kedua organisasi kedua seperti outbound dan rapat koordinasi rutin yang tidak hanya membentuk dan juga membahas masalah teknis, tetapi juga mempererat hubungan interpersonal antar anggota. Nah, hal ini menciptakan suasana kerja yang lebih kolaboratif serta mendukung sehingga mempermudah koordinasi dalam menghadapi tantangan. Program yang dilaksanakan oleh BMP menjadi lebih terarah dan mudah dipantau oleh BLMP karena kedua belah pihak ini saling berbagi informasi dan memperbarui status pekerjaan secara teratur, mengurangi resiko kesalahan dan memastikan standar program tercapai. Selain itu, implementasi solusi ini berdampak positif pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sinergi yang lebih baik antara BLMP dan BMP meningkatkan efisiensi operasional sehingga akhir dari proyek atau program yang dijalankan ini menjadi lebih optimal. Nah, program yang diawasi dengan baik oleh BLMP dan dilaksanakan dengan komitmen oleh BMP memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan kedua organisasi ini untuk cepat menyesuaikan diri dengan perusahaan ataupun perubahan atau kendala yang muncul, menciptakan suasana kerja yang dinamis dan mendukung pencapaian tujuan secara lebih efisien. Jadi dengan menerapkan solusi sosialisasi peran, kedua organisasi ini berhasil menyusun pembagian tugas yang lebih adil dan seimbang serta mengurangi potensi konflik. Nah, komunikasi yang transparan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran masing-masing membantu membangun rasa saling menghargai antara anggota yang membuat setiap pihak ini merasa diperhatikan dan kontribusinya diakui. Sosialisasi yang intensif juga dan terbuka memperjelas peran, menciptakan ruang bagi kedua organisasi ini untuk berbagi perspektif dan mencari solusi bersama, memperkuat hubungan kerja mereka dan memastikan pembagian tugas yang efisien sehingga kedua organisasi ini dapat lebih fokus mencapai tujuan dengan sinergi yang terjalin. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.